Pernah enggak kalian bayangin, tiba-tiba kehidupan yang kita jalanin sekarang yang serba bebas, santai, dan penuh pilihan berubah total dalam sekejap? Suasana yang biasanya ramai, di kafe-kafe, di kampus, di jalanan, tiba-tiba jadi tegang dan penuh kecemasan. Sebagian dari kita mungkin berpikir, itu cuman ada di film atau di negara-negara yang jauh di luar sana. Tapi, kalau kita lihat sejarah, hal-hal seperti ini bisa terjadi di mana saja. Demokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah bisa runtuh dalam hitungan hari. Akhir-akhir ini kita bisa lihat berita tentang demo yang semakin memanas. Wajar kalau ada yang khawatir, jangan-jangan kalau demo ini semakin parah dan tak terkendali bisa memicu darurat militer. Pertanyaan besarnya, darurat militer itu sebenarnya apa sih? Dan kenapa banyak orang takut banget dengan kondisi ini? Di video kali ini, kita akan coba bedah bareng-bareng apa itu darurat militer dan kenapa kita harus sebisa mungkin menghindarinya. Oke, jadi darurat militer itu intinya militer mengambil alih kekuasaan tertinggi di negara. Mereka yang tadinya bertugas menjaga keamanan dan pertahanan, tiba-tiba menjadi penguasa tunggal yang mengendalikan segalanya. Coba bayangkan, semua fungsi pemerintahan yang seharusnya dijalankan oleh sipil, seperti eksekutif yakni pemerintah dan presiden, legislatif yakni DPR, dan yudikatif yakni pengadilan diambil alih oleh militer. Ini bukan sekadar pergantian kekuasaan biasa, tapi juga diikuti dengan beberapa perubahan drastis dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang paling utama, hak kita untuk berpendapat, berkumpul, dan bergerak bebas bisa saja dibatasi atau bahkan dihentikan. Demo atau aksi protes yang biasa kita lihat tiba-tiba menjadi sesuatu yang ilegal dan bisa berujung pada penangkapan. Pengadilan sipil yang selama ini kita kenal bisa digantikan oleh pengadilan militer. Proses hukumnya pun bisa jauh lebih cepat, keras, dan ruang pembelaan sangat terbatas. Seseorang yang dituduh melanggar hukum bisa diadili di bawah hukum militer yang seringkali punya aturan yang jauh berbeda. Berlakunya jam malam, di mana warga dilarang berada di luar rumah pada jam-jam tertentu. Jalanan yang tadinya ramai tiba-tiba jadi sepi dan mencekam. Militer bisa mengontrol ketat semua media dan komunikasi. Berita-berita yang sampai ke kita bisa jadi sudah disaring habis-habisan. Akses internet bisa dibatasi dan media sosial bisa diblokir. Tujuannya jelas untuk mencegah penyebaran berita atau informasi yang dianggap membahayakan keamanan mereka. Militer bisa punya kewenangan untuk menahan siapapun yang dianggap mengganggu keamanan. Orang yang dianggap berbahaya bisa dipaksa keluar dari daerah tertentu atau bahkan ditangkap tanpa surat perintah yang jelas. Jadi, bisa dibayangkan kehidupan yang kita jalani sekarang yang penuh kebebasan bisa berubah jadi penuh pengawasan dan kontrol ketat. Darurat militer enggak cuma berdampak ke soal keamanan, tapi juga ke semua aspek kehidupan. Salah satunya ekonomi. Ini yang seringkali jadi pukulan telak. Ketidakstabilan politik yang tiba-tiba akibat darurat militer bisa menyebabkan gejolak besar di pasar keuangan. Para investor, baik dari luar maupun dalam negeri, akan langsung panik dan menarik dana mereka. Coba bayangin, uang triliunan rupiah bisa ditarik dalam hitungan hari. Akibatnya, nilai tukar mata uang kita bisa merosot tajam dan harga saham bisa anjlok. Dampaknya bisa langsung kita rasakan. Perusahaan-perusahaan besar bisa tutup, banyak terjadi PHK massal, dan lapangan pekerjaan jadi semakin sulit. Harga-harga kebutuhan pokok bisa melonjak, dan kita jadi sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, kehidupan sosial juga terpengaruh. Masyarakat bisa diwajibkan melakukan pekerjaan tertentu yang ditentukan militer. Misalnya membantu logistik atau pembangunan pertahanan.
kehidupan sehari-hari akan penuh dengan kontrol ketat, pemeriksaan identitas, serta kehadiran aparat bersenjata di ruang publik. Semua ini menciptakan suasana yang penuh ketidakpastian dan ketakutan. Warga yang tadinya produktif dan kreatif bisa jadi tertekan dan tidak lagi punya ruang untuk berkembang. Jadi, kalau kita sudah tahu dampak-dampaknya, apa solusinya? Apa kita harus diam saja dan pasrah? Tentu saja tidak. Justru disinilah peran kita semua menjadi sangat penting. Solusi terbaik untuk mencegah hal-hal buruk ini terjadi adalah dengan mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan pendekatan sipil. Komunikasi itu kunci. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak yang berdemonstrasi, harus duduk bareng, ngobrol, dan mencari titik temu. Memahami perspektif satu sama lain adalah langkah awal untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Setelah berdialog, kita harus bersedia untuk berdamai dan menemukan solusi yang menguntungkan semua pihak. Mengenyampingkan ego dan memprioritaskan kepentingan bersama adalah hal yang krusial. Masalah harus diselesaikan dengan cara-cara yang beradab dan demokratis, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Kita harus percaya pada sistem hukum dan pemerintahan sipil yang sudah kita bangun. Intinya, kita harus menjaga demokrasi yang sudah susah payah kita bangun selama ini. Karena demokrasi itu bukan cuma soal pemilu dan mencoblos, tapi juga soal kebebasan, hak-hak kita sebagai warga negara, dan kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Jadi, daripada takut dan khawatir berlebihan, mending kita sama-sama berperan aktif. Dengan menyebarkan informasi yang benar, ikut berdiskusi secara sehat, dan mendukung pendekatan-pendekatan damai, kita bisa pastikan Indonesia tidak jatuh ke dalam kondisi yang mengerikan. Kita punya kekuatan untuk menjaga bangsa ini tetap damai dan demokratis. Sampai di sini dulu pembahasan kita hari ini. Gimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga perdamaian di Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.